Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Teten. Pak Teten soal demand tadi. Nah, bagaimana caranya ketika demand dari masyarakat berkurang, produk UKM ini mau dikemanakan, Pak? Ya, pertama begini, kita sudah mencoba mengarahkan para pelaku UMKM untuk merubah strategi bisnis mereka. Ya, sekarang warung-warung produk-produk UMKM harus sudah masuk jualan secara online. Ya, digitalisasi UMKM ini sekarang memang jadi momen. Kedua, juga mereka harus berubah produksinya, terutama kepada yang masih banyak permintaan. Itu saya kira di UMKM fleksibel, ya, berbeda dengan yang besar. Nah, di sisi lain memang kami juga menyusun program. Satu adalah kita ada program untuk menstimulus daya beli produk UMKM. Ya, jadi ini semacam diskon dalam bentuk nanti cashback terhadap konsumen produk UMKM yang nanti kita akan kurasi mana produknya, merchant, dan ini masuk ke dalam sistem, sehingga kita diharapkan itu akan menstimulasi orang untuk belanja produk UMKM. Ya, model seperti ini pernah dilakukan oleh Thailand juga, ya, dan cukup berhasil. Nah, ini sudah disetujui. Teknisnya seperti apa tuh, Pak? Teknisnya? Jadi misalnya begini, memang ini nanti akan terbatas untuk yang online, ya. Nanti yang offline kita berbeda lagi pendekatannya. Jadi ini ada platform nanti yang baik merchant yang mau jualan dengan konsumennya daftar dulu di platform. Platformnya ya. Ya, nanti kita kurasi produk apa aja yang akan mendapatkan diskon. Lalu si konsumen, si calon pembeli kita kasih voucher, kira-kira begitu. Nah, nanti dia akan dapat cashback. Nah, ini diharapkan akan menstimuli pembelian UMKM. Nah, tentu yang kita sasar adalah kelas menengah yang punya uang. Ya, kita tahulah di perbankan uang mereka banyak. Betul. Nah, ini supaya mau belanja, gitu. Jadi daya belinya ada. Nah, yang kedua, kita juga mendorong dan sudah ada kebijakannya, itu belanja kementerian dan lembaga dan BUMN, produk UMKM. Jadi semua kementerian lembaga didorong untuk belanja. Belanja, ya harus belanja. Bahkan dan itu sudah sebenarnya beruntung ya. Saya pernah mengusulkan di awal-awal saya diminta jadi menteri. Salah satunya untuk mendorong market driven, karena arahan Pak Presiden ke saya waktu saya diangkat jadi menteri, gunakan pendekatan market, gitu. Jadi selain pembiayaan, jadi kalau demand UMKM-nya naik, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar, UMKM akan tumbuh, kan? Gitu. Kita support pembiayaan, pendampingan kewirausahaannya. Nah, itu aja sekarang kita push lagi, ya. Jadi belanja kementerian, lembaga, BUMN, daerah. Itu kalau sekarang bisa menyerap produk UMKM. Dan sudah ada arahan juga di ratas yang lalu dari Pak Presiden. Ini misalnya ada peternak ayam yang ayamnya tidak bisa keserap sampai akhirnya harga jatuh. Tapi di sisi lain di pasar masih mahal. Nah, ada produk nelayan juga yang nggak bisa serap. Nanti mungkin juga ada produk kopi, jagung, dan lain sebagainya yang karena dunia juga KP tutup misalnya. Ini kan bagaimana menyelesaikannya? Nah, Pak Presiden sudah mengarahkan sebaiknya BUMN pangan menjadi off-taker dulu. Misalnya kayak ikan, daging, ayam terutama, ya kan? Itu kan bisa dibekukan dalam waktu, disimpan dalam lama. Gitu. Nanti keadaan ekonomi bagus bisa dilepas ke market atau sebagian di invest market. Ini kan keputusan politiknya oke, Pak, ya. Tapi persoalan kita kan implementasi di lapangan. Apakah pelaku UMKM ini sudah punya informasi, akses untuk dihubungkan dengan kementerian dan lembaga? Nah, kami misalnya untuk beberapa produk, kita seperti UMKM, koperasi yang memproduksi APD dan misalnya masker, hand sanitizer, kami sudah membuat katalog. Katalog produk mereka dikurasi, di quality controlnya oleh Daruma, perusahaan yang selama ini banyak bergerak di bidang kesehatan. Juga ada yang belum dikurasi, ada 3
1.300 UMKM dan koperasi yang memproduk ini di 16 provinsi. Jadi sudah kita bantu menerbitkan katalog, kita edarkan dan lumayan kita ini. Juga produk-produk seperti grocery, sayur, buah, makanan juga kita terus promokan. Nah, saya kira banyak juga asosiasi-asosiasi UMKM, koperasi juga yang melakukan yang sama. Nah, sekarang saya kira kan kalau mau makan di warung juga, di restoran juga tutup. Jadi justru sekarang tumbuh warung-warung makanan UMKM yang bisa jual dengan dipesan online ya, secara online ya, atau by phone begitu ya, diantar ke rumah dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini ada opportunity di situ. Gitu. Pak Teten sudah bikin kalkulasi berapa persen dari total pelaku UMKM yang kena dampak tidak bisa bertahan dan turun jadi kelas miskin. Tapi kita bahas di segmen berikut. Baik. Pemirsa, tetaplah di special interview. Nggak usah khawatir dulu kredit macet ya, situasi kayak gini. Tepat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Di saat seperti sekarang, memang yang justru uang itu harus digelontorkan ke masyarakat supaya daya beli masyarakat kuat sehingga kegiatan ekonomi bergulir.